Bapak Ibu Wali Murid ini banyak yang akan diungkapkan oleh beliaunya terkait bagaimana saat di kondisi, apakah efektif tidaknya di rumah, dan bagaimana juga keinginan untuk saat di pondok. Jadi, mungkin dari lebih banyak dari kami inginkan untuk Bapak Ibu Wali Santri untuk lebih banyak menceritakan baik itu kendala maupun ada pengertian saat santri ada di rumah. Terima kasih, Gus. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam, Gus. Saya mau menambahkan, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ada Pak DPR, jadi saya harus bisa menyampaikan aspirasi yang mumpung ada jalannya, mumpung ada wasilahnya melalui Gus Mas Atok. Yang sama-sama kita ketahui dalam beberapa bulan terakhir, terutama di awal-awal penerapan PSBB di beberapa wilayah, terus kemudian mulai rame-rame bangetnya ketika COVID itu muncul di berbagai daerah. Salah satu dampak yang muncul adalah banyak PHK di berbagai sektor usaha dan berhentinya beberapa sektor ekonomi. Dan saya yakin di antara ratusan ribu yang terkena PHK di Jawa Timur itu ada juga yang wali santri. Sehingga bisa jadi pertimbangan untuk mengembalikan santri ke pondok itu menjadi tertunda karena orang tuanya sedang tidak bekerja. Sehingga mungkin dengan adanya Gus Atok di DPRD itu bisa menyuarakan apakah ada semacam skema beasiswa bagi santri yang orang tuanya terdampak seperti itu. Dan saya yakin jumlahnya itu lumayan banyak. Tidak hanya yang PHK, yang kemarin bisa berjualan normal, tetapi sekarang usahanya harus ditutup karena tidak bisa memenuhi standar COVID. Karena memang pembelinya sepi. Yang kemarin beberapa kerja di travel, mereka ikut di beberapa travel umroh, sekarang tidak bisa bekerja apa-apa karena Mekahnya tutup dan macam-macam kan itu. Sehingga tidak hanya isu kesehatan yang sekarang muncul, dan Juli sampai dengan beberapa waktu ke depan ini adalah puncak kankernya para orang tua. Jadi puncak kantong keringnya para orang tua. Karena ya kemarin masih ada THR, masih ada apa, ini sudah tidak ada. Tabungan juga mungkin juga sudah mulai habis kan itu. Sehingga Juli ke depan ini adalah puncak dari kondisi ekonomi yang sedang drop. Nah, ini perlu ada perhatian dari mungkin dari Pemprov Jawa Timur, ada skema khusus karena Jawa Timur ini provinsi dengan karakter pesantren yang cukup banyak, sehingga selain dengan isu kesehatan, isu ekonominya bisa disupport. Mungkin seperti itu, Gus Atok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bekasi ini agak ini. Ya. Ini saya langsung berkaitan dengan ini aja lah, mengenai keadaan. Karena kan saya pengen fokus di keadaan anak-anak di rumah gitu. Kalau masalah kita orang tua mendampingi, semua juga jadi masalah karena memang walaupun nggak jadi guru kita juga kerja gitu kan, untuk mendampingi jadi persoalan juga. Yang jadi persoalan ini kita yang agak kesulitan itu adalah mengatur kegiatan anak di rumah ini yang agak kerepotan. Makanya gimana supaya daya situasional, kalau saya sebut, kalau daya paksa sih kurang nggak enak. Daya situasional itu memungkinkan anak untuk bisa secara tertib mengikuti kegiatan yang digariskan oleh pesantren gitu, yang jadi persoalan.
sampai-sampai saya di PCNU itu musyawarah gimana kalau orang tua kita ngumpul, semacam kita bikin kelas sementara buat ngumpulin bocah-bocah ini yang di rumah ini, itu satu. Termasuk kemarin kita berusaha mengkoordinir teman-teman yang mau balik ini supaya tesnya syukur-syukur dibantu oleh pemerintah daerah setempat. Kalau Bekasi, wali kota atau kabupaten, itu yang upaya. Tapi mengenai bagaimana pesantren menangani, saya rasa saya lebih percaya dan lebih yakin percaya dengan apa yang digariskan di pesantren. Nah, kalau saya lebih cenderung gitu. Kalau kita ikut berpikir secara teknis, secara individu, saya ibaratkan gini aja, kalau pengelola pesantren, kepala terminal, saya cuma supir angkot gitu aja. Kalau hanya saya berpikirnya hanya saja pribadi, nanti kelihatannya nanti malah runyam. Kalau cukup kita memberi masukan-masukan aja kepada pesantren, sehingga pesantren memilih yang mungkin menurut pesantren yang pas, gitu aja. Kalau saya cenderung sebegitu sebagai orang tua, pasrah aja lah. Terima kasih. Memang dilema Gus terkait dengan pemulangan santri ini, karena memang karakteristik pendidikan formal dengan pendidikan pesantren itu memang berbeda. Kalau di pesantren itu memang ada keteladanan pengasuh atau kiai yang menyertai pendidikan itu. Nah, sebetulnya kita melihat ada beberapa pesantren yang mewajibkan santrinya kembali ke pesantren itu menyertakan surat negatif COVID atau tes rapid. Bukan hanya tes kesehatan, Gus, tapi tes negatif atau yang kita kenal dengan rapid itu. Dan sampai dengan saat ini memang biayanya tidak sedikit. Kisaran sekitar 350 sampai 400. Nah, itu kalau dibebankan lagi kepada wali santri, itu jelas juga akan sedikit memberatkan. Maka kita meminta kepada legislator untuk bisa mendorong eksekutif memfasilitasi santri-santri yang ingin kembali ke pesantren itu untuk tes rapidnya. Karena ini memang banyak pertanyaan dari para wali santri untuk saling menjaga. Nah, ini saya minta Gus Ai sebagai legislator bisa mendorong eksekutif memfasilitasi tes rapid untuk santri-santri yang kembali ke pesantren. Yang kedua, memang dilema untuk memulangkan santri ke pesantren karena mungkin imunnya santri kuat, tapi kita bisa melihat bahwa banyak dari pengasuh-pengasuh kita atau kiai-kiai kita itu yang secara fisik memang sudah sepuh. Itu yang kita khawatirkan ketika santri itu kembali ke pesantren, ada beberapa anak yang memang kita kenal dengan UTG itu memang nanti akan berdampak kepada kesehatan kiai-kiai kita. Itu Gus yang bisa saya tambahkan. Yang terpenting itu adalah bagaimana jenengan sebagai eksekutor, sebagai legislator bisa mendorong untuk bisa memfasilitasi tes rapid bagi wali santri yang ingin mengembalikan anaknya di pesantren. Karena ya lagi-lagi banyak pesantren yang mewajibkan itu. Banyak pesantren mewajibkan untuk membawa hasil tes rapid ketika kembali ke pesantren. Mungkin itu saja dulu Gus dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki terus terang untuk saya pribadi karena nggak bisa mendampingi anak saya. Anak saya pulang ke mbahnya di Ploso, sementara kami di Sumatera Selatan. Tapi alhamdulillah kami bisa memantau, walaupun hanya dengan telepon tiap hari, alhamdulillah. Ini bisa terpantau, cuman memang kebanyakan, ini pengalaman kami di sini, ketika belajar secara daring,
apalagi ngaji, itu akan banyak mengalami kendala untuk di rumah. Jadi kalau harapan kami itu akan lebih efektif jika pembelajaran itu dilaksanakan dengan tatap muka. Itu yang pertama. Dan itu jika keadaan memang dianggap sudah memungkinkan. Harapan kami segera untuk memungkinkan kondisi itu. Kemudian yang kedua, siapa yang mendampingi santri ketika belajar ngaji di rumah? Ini kemarin anak kami ini kami titipkan kepada adik kami dan mbahnya yang ada di pelosok. Tapi insya Allah terpantau. Kemudian yang ketiga, apa saja dampak wali santri ketika pandemi? Ini dampaknya banyak sekali. Baik dampak itu ekonomi, dampak larinya kemudian ke psikologis. Ya, psikologisnya terserang karena satu, pekerjaan berkurang, penghasilan berkurang. Sementara pengeluaran akan bertambah ketika diadakan pembelajaran daring. Karena anak tiap bahkan mungkin seminggu sekali minta pakai data. Ya. Belum yang tagihan listrik naik karena nonton TV-nya non-stop. Ini kondisi psikologis orang tua pasti ini terdampak. Kemudian ketika new normal diterapkan di pesantren, apa tanggapan wali santri? Dan ini sudah edaran sudah juga kami baca di grup yang berjudul kemarin itu panduan new normal di pesantren. Itu menurut kami pribadi saya rasa sudah cukup karena di situ ada surat yang harus diberikan kepada pengurus ketika santri kembali. Di antaranya adalah surat keterangan sehat yang ditandatangani oleh RT setempat. Saya rasa itu cukup mewakili. Syukur-syukur seperti yang disampaikan oleh Bapak seperti yang barusan, ya, ada rapid test di pesantren untuk memastikan bahwa santri yang kembali ke pesantren itu betul-betul negatif dari COVID-19 ini. Kemudian, apa harapan wali santri dengan adanya new normal di pesantren? Tentunya harapannya untuk menghindari tadi yang disampaikan oleh Gus Ai, bahwa kita kalau ini tidak segera dilaksanakan, kemungkinan besar kita akan ke loss generasi, kehilangan generasi. Ketika anak-anak, namanya anak remaja, belajar daring di rumah, belajarnya hanya memakan waktu 1 jam, 2 jam, tapi online di luar belajarnya ini mungkin memakan waktu 8-10 jam. Dan ini akan berpengaruh sangat-sangat negatif sekali untuk perkembangan anak-anak kita. Jadi saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Intinya harapan kami bagaimana anak-anak ini bisa segera kembali belajar tatap muka sesuai dengan kondisi keadaan yang ada di lingkungan tempat belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa masuk, Ustaz? Masuk, ya, baik. Ya. Dari mana? Ya. Assalamualaikum. Saya Awi Effendi, wali santri calon siswa baru. Pada prinsipnya apa yang telah tertuang berkaitan dengan new normal masuk pesantren, keseluruhannya selaku calon wali santri, kami khususnya kami pribadi dari keluarga kami sangat amat setuju. Karena bagaimanapun juga di pesantren harus terlindungi. Seluruh stakeholder yang ada di pesantren harus terlindungi. Sekali lagi pada prinsipnya sangat setuju. Karena kita tidak tahu orang yang datang itu kalau dengan gejala sih tidak masalah. Kalau orang tanpa gejala itu yang jauh berbahaya. Cuma satu hal yang perlu
kami minta kepada semua wali santri bahwa keseluruhan harus jujur dengan surat keterangan sehat. Artinya apa? Kalau memang betul-betul belum sehat, untuk tidak memaksakan masuk. Karena surat keterangan sehat itu ada yang diperiksa, ada yang tidak diperiksa. Surat keterangan RT RW pun begitu. Karena RT RW tidak mungkin memeriksa. Maka tahapan yang telah disampaikan untuk mengisolasikan diri selama 14 hari, memantau diri, itu memang kami minta semuanya harus jujur. Kalau semuanya jujur dan kalau kemudian di situ tanpa ada rasa apapun dan tidak ada gejala apapun selama 14 hari, maka surat keterangan sehat, pernyataan sehat itu bisa diterima. Tapi kalau kemudian ada 1-2 yang memaksakan, agak sakit, tapi kemudian bawa surat keterangan sehat, ini juga akan menjadi dampak pada yang lain begitu. Yang pada prinsipnya mudah-mudahan kembali ke pesantren ini tetap dalam posisi sesuai dengan harapan kita semua. Saya kira itu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun sangat. Ya, ini banyak sekali masukan-masukan yang positif yang memang sangat perlu kami untuk mendorong. Tadi itu ada dari wali santri untuk terkait dengan bahwa memang kondisi pandemi saat ini memang tidak hanya sekedar pada pendidikan, tapi juga pada sektor wilayah ekonomi, terutama di wali santri. Ini masukan yang sangat bagus, saya kira terkait dengan juga dorongan untuk supaya pemerintah dalam hal ini eksekutif, baik itu kabupaten, provinsi maupun di pusat, untuk juga adanya beasiswa untuk santri bagi santri yang tidak mampu, karena kondisi pandemi saat ini memang baik itu ekonomi, dari masukan tadi juga dari santri mengatakan memang kondisi ekonomi juga sangat berdampak dan juga berdampak, sehingga juga terkait untuk memberikan putra-putrinya ke pondok pesantren juga diperlukan adanya suatu biaya, sehingga bagi yang tidak mampu akan kita dorong untuk supaya pihak eksekutif juga ada mengalokasikan dana untuk beasiswa bagi santri, terutama dalam era pandemi ini. Dan juga terkait dengan rapid test yang tadi ada dari Mbak Lulu, ada dari Mas Gus Muzani, ini juga merupakan dorongan bagi kami akan mendorong untuk eksekutif, tidak hanya ke provinsi, pasti juga kabupaten yang ada, untuk juga menyiapkan tes kesehatan, kepedulian di setiap pesantren, pengawalan pesantren, putra-putri santri yang kembali ke pondok pesantren. Sehingga juga itu akan menjaga terkait dengan kesehatan bersama, baik situ santri maupun para masyayikh yang kebanyakan memang sepuh. Itu juga adanya suatu kesadaran diri. Ini tadi juga memang ada wali santri yang mengatakan terkait dengan pembelajaran anak yang terkait dengan keistiqomahan, kedisiplinan anak agak susah diterapkan. Itu memang diperlukan untuk segera kembali ke pondok pesantren. Tentunya di masing-masing pondok pesantren dengan kebijakan yang dilakukan oleh pondok pesantren mempunyai kebijakan yang di situ sangat peduli terkait dengan kesehatan, bagi itu para masyayikh, para ustadz, terutama juga santri-santri. Dan ini dari masukan yang bagus sekali terkait dengan kejujuran, ya memang kondisi yang ada saling untuk menjaga kesehatan, kepedulian bagi itu dari para santri-santri untuk juga menjaga kesehatan di pondok pesantren dengan protokol yang sudah disiapkan di pondok pesantren. Ya, matur suwun, tadi masukan terkait dengan beasiswa, ada masukan yang sangat akan kita dorong terkait dengan beasiswa santri yang tidak mampu, terutama karena atau santri yang saat ini orang tuanya, kebanyakan orang tua santri yang memang kondisi ekonomi dengan adanya COVID ini mengenai dampak, terutama itu akan kita dorong ke pemerintahan provinsi maupun di kabupaten dan kota juga
untuk supaya menyiapkan terkait dengan protokol kesehatan, alat-alat kesehatan bagi santri-santri yang kembali ke pondok di daerah-daerah di masing-masing terkait dengan salah satunya bagi itu kesehatan rapid test, sehingga tidak hanya di rumah yang juga ada isolasi mandiri, dan akan tapi saat di pondok juga ada. Karena juga mungkin bayangan saya mungkin saat di perjalanan kalau nggak rombongan atau apa, saat perjalanan juga kita nggak tahu di perjalanan seperti apa, sehingga di pondok juga terutama dari eksekutif pemerintahan kabupaten maupun provinsi agar segera juga menyiapkan tes kesehatan bagi santri yang akan masuki pondok pesantren. Matur suwun sangat, itu salah satu yang sangat penting, itu masukan yang sangat baik sekali bagi kami untuk kita kawal dan dorong untuk eksekutif agar salah satunya tadi itu beasiswa dengan rapid test yang ada. Oke, terima kasih. Baik, ini kebetulan Ketua PCRMI NU Jombang, alhamdulillah rawuh. Kusudin bukan rawuh, Kusudin Ketua RMI. Ini RMI ini adalah Robitul Umat Islami. Ini juga adalah lembaga Dinatul Ulama yang menaungi pondok-pondok pesantren. Kita sering banyak berdiskusi dengan RMI baik di wilayah pusat maupun di provinsi untuk terkait dengan pondok pesantren. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mas Ato atau Gus AI dan IO-nya Mas Kaji Maman, partisipan semuanya ada 39 orang tadi sampai 41, bahwa di situasi yang bisa dikatakan memaksa kalangan pesantren khususnya untuk merubah kultur secara ekstrim ini, maka diperlukan effort yang tidak kecil. Kita mati-matian merubah kultur itu akan kita laksanakan. Konstelasi pilihan, himbauan mulai dari pusat, provinsi, sampai kabupaten, itu menghadapkan pesantren pada situasi masing-masing. Opsi yang pertama adalah sesuai himbauan dari pusat, mohon pesantren untuk menunda kegiatannya dengan pertimbangan yang sungguh matang, dengan masukan dari pihak-pihak yang berkompetensi, yang punya kompetensi, yang punya otoritas. Opsi yang kedua adalah pesantren dinilai punya independensi. Mereka lebih tahu situasi personal masing-masing. Mereka dinilai tahu apa yang harus dikerjakan di situasi masing-masingnya. Maka Robito Ma'ahid Islamiyah di titik ini, ia tidak berani masuk terlalu dalam yang bersifat instruktif. RMI hanya menghadirkan fakta, ini ada dua pilihan opsi. Jenengan, stakeholder pesantren, kalangan pendidikan, mau ambil yang mana? Mohon dipikir dengan sangat-sangat matang. Karena pilihan yang akan diambil ini sangat implikatif, menuntut konsekuensi yang tidak ringan. Ambil contoh, banyak pesantren di Jawa Timur hari ini mengambil pilihan yang nomor 2, yaitu ia akan segera memulai kegiatannya. Pilihan yang bisa dikatakan sangat berisiko itu beriringan dengan konsekuensi yang harus dipenuhi. Di antaranya, siapkah pesantren dengan tetek bengek, hal apa saja yang harus disiapkan? Sudah pesantren menggandeng pihak-pihak yang punya otoritas, punya ilmu, punya kompetensi untuk ikut mengawal perjalanan mereka. Dan sudahkah pesantren mengondisikan secara internal? Ini yang penting juga. Bahwa mereka menjawab siap, itu monggo. Itu hak mereka, tapi mohon untuk dipikir secara matang dan dipikir ulang. Betul-betul siapkah? Atau hanya karena semangat yang menggebu-gebu saja sehingga menjawab siap? RMI, pusat,
mengedarkan himbauan. Bunyinya adalah mohon untuk bersabar sejenak. Pesantren di titik lapangan, di grassroots, mengatakan kami siap melakukan kegiatan kami. Kami membuka. Kami sudah memanggil para alumni yang berkecimpung di kesehatan, alumni stikes, alumni apapun, bahkan yang sudah berprofesi menjadi dokter, mereka panggil untuk mengawal itu. Monggo, itu hak pesantren masing-masing. Tapi pesantren juga perlu mempertimbangkan tingkat keyakinan wali santri. Tidak semua wali santri seiring sejalan dengan keyakinan pondok pesantren. Ini ada problem lanjutan kedua. Maka pesantren tidak bisa memaksakan hal itu. Barangkali wali santri juga punya pertimbangan sendiri untuk mengembalikan putra-putrinya ke pondok pesantren ataukah tetap menahan mereka untuk tetap di rumah. Itu hak mereka. Jadi di titik yang sangat kritis ini, barangkali RMI hanya mengajak, menghimbau, atau sifatnya menyarankan untuk sekali lagi memikir secara matang putusan atau pilihan yang akan diambil terhadap anggota legislatif. Di sini ada Gus Ai, saya manggil Gus Ai biasanya, atau Mas Atok nama populernya. Nah, mohon ini di sini disalurkan. Barangkali entitas pesantren ini selama ini barangkali tidak dijadikan rujukan utama atau bukan menjadi main concern di pemerintahan. Maka momentum ini saatnya membuka mata para stakeholder yang ada di pemerintahan bahwa entitas pesantren ini nyata adanya dan sangat penting. Kami bisa sampaikan bahwa ketika pesantren berkegiatan, maka ekonomi warga sekitar pesantren itu hampir pasti bergerak positif. Dan ketika pondok pesantren vakum, tidak ada kegiatan, implikasinya kegiatan ekonomi warga juga berhenti. Fakta ini bisa didapat di tahun lalu, 2018 kalau nggak salah, atau 2019 awal, ketika secara serentak, entah disengaja entah tidak, pesantren-pesantren dengan skala kuantitatif yang agak besar, libur secara bersamaan. Apa yang terjadi? Banyak warga sambat, pasar-pasar sepi, ekonomi mungkin bisa dikatakan setengah lumpuh, atau barangkali juga lumpuh, dan itu sangat terasa. Maka pesantren ini menjadi penting di titik ini, krusial sekali. Pesantren ini adalah motor penggerak ekonomi warga Jombang khususnya. Maka mohon anggota legislatif untuk melakukan fungsinya dengan sangat cerdas, sangat strategis untuk kepentingan bersama kita ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila mana dirasa cukup, mungkin ada closing statement daripada Mas atau Ilah Gus Ai. Bisa dipersilahkan closing statementnya. Terima kasih Gus Arif, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segenap para masyayikh, Ustadz, juga Bapak Ibu wali santri yang terhormat. Alhamdulillah dari diskusi virtual kita banyak sekali masukan-masukan yang akan kita kawal dari fraksi PKB di DPR Provinsi, yang memang sebelumnya di awal bulan kemarin kita sudah sangat mendorong pada pemerintahan provinsi untuk memberi perhatian khusus kepada pondok pesantren. Dan di situ langsung ditanggapi oleh Ibu Gubernur terkait dengan penggunaan protokol kesehatan. Akan tetapi memang ada beberapa hal yang salah satu menjadi masukan ada terkait dengan kondisi sosial ekonomi yang ada dampak terkait COVID-19 ini memang tidak lepas dari hal berhubungan dengan ekonomi. Ini dari beberapa masukan tadi dari
Bapak Ibu Wali Santri terkait dengan memang dampak ekonomi ada di kondisinya memang juga sangat berdampak, sehingga memang perlunya ada perhatian khusus yang akan kita dorong untuk di pemerintahan, ya pihak eksekutif, terutama saat ini di Pemprov, dan dilanjut di kabupaten dan wali kota, untuk juga tidak hanya terkait dengan protokol kesehatan dan membantu kesiapan pesantren, yang mana pesantren itu merupakan salah satu pendidikan, mendidik seorang mendidik bangsa untuk menjadi lebih baik. Dalam pendidikannya harus ada perhatian khusus. Di sini adanya juga kepedulian terkait bagaimana dengan dampak ini bagi santri-santri yang orangnya kena dampak, untuk supaya mendapatkan bantuan beasiswa, mendapatkan beasiswa dari pemerintah, karena juga ini merupakan tidak hanya segala dampak yang berhubungan kesehatan dan pendidikan, tapi ekonomi yang ada. Dan tentunya juga terkait dengan rapid test yang ada, atau tes kesehatan, misalnya tes kesehatan yang ada dalam pondok pesantren. Ini kemarin juga dari kita dorong untuk tidak hanya sekedar ada pemeriksaan yang ada di rumah masing-masing, akan tapi juga sebelum santri memasuki pondok pesantren, akan juga pemerintah untuk menyiapkan juga kesehatan, sehingga juga saling adanya menjaga terkait protokol kesehatan. Karena memang ada dari Bapak Ibu Wali mengatakan bahwa pendidikan yang saat ini ada banyak kendala juga, saat kalau ada putra-putrinya yang ada, para santri yang ada di rumah juga terkait dengan keistiqomahannya, terkait dengan bagaimana karakter yang ada ngaji secara daring, dan kesulitan dengan pekerjaan yang ada di Bapak Wali Murid. Tentunya pesantren, sebagian diberikan oleh Ketua RMI tadi, memang mempunyai kebijakan-kebijakan tersendiri menyesuaikan dengan kondisi yang ada di pesantrennya. Tapi kami yakin pesantren terkait dengan penjagaan kesehatan, saling menjaga protokol yang ada dalam kesehatan di pondok pesantrennya masing-masing, itu sangat menjaga seperti itu, baik kesehatan, baik itu yang zahir maupun batin. Sehingga yang akan kita dorong dalam provinsi adalah bagaimana kepeduliannya lebih khusus untuk terkait dengan pondok pesantren. Karena juga kemarin kita fraksi PKB DPR ini juga mendorong undang-undang pesantren ada, sehingga harus itu karena sudah menjadi undang-undang, kewajiban pihak pemerintahan yang dalam ini eksekutif untuk mengaplikasikan dari undang-undang itu, terutama nanti lewat perda-perda yang ada di dalam provinsi maupun kabupaten, perda pesantren. Sehingga ini juga seperti katakan Ketua RMI mengatakan, ini juga merupakan adanya saat ini ada juga merupakan ada hikmah tersendiri, sehingga pesantren lebih mendapat perhatian khusus dari pemerintah, karena tidak bisa dilepaskan dari pembangunan karakter dan kecerdasan pendidikan anak bangsa di masa Indonesia mendatang. Dalam saat ini kondisi pandemi ini merupakan juga adanya suatu PR yang sangat penting bagi para eksekutif, bagi pemerintah untuk peduli lebih khusus terhadap pesantren. Karena pesantren juga tidak hanya karakter, tapi juga secara perputaran ekonomi, juga di masalah sekitar dan sosial kemasyarakatan juga sangat memberi andil yang besar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Wali Santri dan para masyayikh, para ustadz, ustadzah, para guru, wali murid, wali santri yang ada di diskusi pada siang hari, pagi dan sampai siang hari ini, sehingga ini merupakan akan menjadi dorongan kita untuk mengawal dan mendorong sampai apa yang kita inginkan, semoga segera dan lekas ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif, baik itu Pemprov maupun kabupaten maupun ada yang di kota, agar supaya memberi perhatian khusus terhadap pesantren, terutama dalam hal yang dalam pandemi saat ini adalah beasiswa untuk para santri yang mana keluarganya juga ikut dampak COVID ini, dan juga terkait dengan yang lebih cepat adalah
dorongan untuk segera menyiapkan terkait dengan protokol kesehatan, baik itu rapid test dan kemudian sehingga putra-putri kita semuanya akan di pondok pesantren bisa belajar dengan khidmah tenang dan juga khidmah pada masyayikh sehingga saling menjaga kesehatan dan kebersihan di pondok pesantren. Semoga, marilah kita berdoa semoga vaksin COVID ini segera ditemukan dan segera dimaskar sehingga pembelajaran nantinya tidak menjadi lost generation yang dikatakan oleh Ketua Komisi 10 yang dari PKB juga kemarin lost generation karena pendidikan yang hanya lewat daring, karena perlu pentingnya pendidikan juga dengan tatap muka yang sebagainya dilakukan oleh semua negara-negara yang ada di dunia. Itu di pendidikan tidak hanya daring tapi sangat penting karena wujud dengan tatap muka, terutama khususnya di pondok pesantren. Sekali lagi matur suwun dan mohon maaf dan mohon doanya semoga kami semuanya, teman-teman terutama dari anggota DPR, terutama khususnya di DPRD fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk tetap istiqomah dalam memperjuangkan kepentingan, memperjuangkan pendidikan yang ada di pondok pesantren khususnya dan juga Nahdlatul Ulama pada umumnya. Mohon doanya, semoga kami tetap istiqomah dan mohon support dan dorongannya sehingga dan ini semua akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tibalah kita di penghujung sesi diskusi. Berbagai pemaparan, tanggapan dan harapan oleh seluruh wali santri, Bapak Ibu yang ada di sini, para kiai, para ustadz. Mudah-mudahan diskusi atau forum silaturahim pada siang hari ini kita semuanya mendapatkan manfaat daripada poin-poin yang ada. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh para hadirin, Bapak Ibu, wali santri, wali murid. Tak lupa kepada Sato atau Kusai selaku inisiasi diskusi siang hari ini, yaitu dengar pendapat wali santri tentang new normal di lingkungan pesantren. Terima kasih sudah menginisiasi acara ini. Mudah-mudahan amanah yang diemban oleh beliau, Kusai Sato, manfaat maslahah untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk sedoyonya mawon. Kami atas nama PJRMNU Jombang selaku moderator, barangkali dari awal hingga akhir di diskusi ini ada kekeliruan, ada kesalahan, ada kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kami undur diri, mungkin seperti Bang Maman tadi di awal acara tadi, saya ada sedikit quote untuk penyemangat kita semuanya. Santri sehat, santri tangguh. Itu quote dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.